Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai adanya perwaletan di dunia walet di dalam ruangan RBW. Jadi gini saudaraku ya, karena ada pertanyaan saudara kita mengenai adanya pekerjaan instalasi di dalam ruangan RBW dari Kendari. Salam saudaraku dari Kendari, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Jadi gini, diusahakan gimana caranya supaya saudara kita itu bisa mengambil langkah di dalam ruangan RBW apabila saudara mau ingin melaksanakan pekerjaan di dalam ruangan RBW. Jadi saudara itu harus profesional ya, harus profesional. Kenapa saya katakan harus profesional? Karena saudara itu kalau kita mau bekerja di dalam ruangan RBW mengenai adanya instalasi tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Penjelajah 75 itu menyarankan tidak pernah melarang. Yang penting dalam itu dalam kebaikan, dalam keselamatannya saudara, begitupun juga burung. Ya, karena kenapa saya katakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan di dalam ruangan RBW itu fatal bagi walet. Ya, fatal bagi walet. Apabila walet itu bisa ada namanya rasa trauma, itu yang paling menjenuhkan kita. Ya, kenapa saya katakan itu yang paling menjenuhkan kita? Karena walet itu sangat sensitif. Ya, selalu berulang-ulang saya katakan apabila saudara itu melakukan pekerjaan di dalam ruangan RBW, saudara harus betul-betul profesional. Ya, karena sebenarnya walet itu agak sulit, ya. Agak sulit. Kenapa saya katakan agak sulit dan enak juga dihadapi. Tetapi ada tetapinya. Kenapa saya kata tetapi? Saudara harus pahami itu mengenai adanya walet. Selalu saya berulang-ulang membahas mengenai adanya perwaletan di dunia walet di dalam ruangan RBW saudara-saudara kita, ya, tanpa terkecuali. Karena kalau walet itu saudara itu kalau dia tidak menginginkan tempat itu agak sulit, ya. Di mana letak tingkat kesulitannya? Tingkat letak kesulitannya itu walet tidak mau beradaptasi di dalam, tidak mau tinggal di dalam, dan tidak bisa itu maksud saya ulang ya, susah beradaptasi itu burung liar yang dari luar masuk di dalam ruangan RBW saudara. Itu yang kita inginkan. Gimana caranya supaya saudara bisa memahami di dunia perwaletan dan bisa mengetahui apa yang diinginkan walet di dalam ruangan RBW, ya. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Jadi saudara itu harus profesional, ya, harus jenius. Bahasanya pintar-pintar menghadapi walet. Karena walet itu justru selalu saya katakan berulang-ulang, walet itu sensitif, peka, bersahabat. Itu letak sensitifnya itu sedikit aja saudaraku. Kalau dia tidak suka itu ruangan itu tidak akan tinggal itu walet, ya. Kenapa saya katakan tidak tinggal? Itu yang selalu saya utarakan mengenai adanya gangguan. Itu apalagi kalau walet yang baru mau menginap, ya, walet yang baru mau mengenal tempat itu. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya katakan peka? Itu bahasa peka itu berarti walet itu cepat memahami itu di dalam ruangan RBW. Istilahnya gimana caranya supaya bisa beradaptasi, bisa memahami itu tempat di dalam, cepat dia bersatu. Itu. Jadi itu saudara harus pahami, saudara harus bedakan, ya. Itu. Jadi saudara itu harus mengambil langkah, bahasanya pintar-pintar lah. Itu. Yang ketiga, kenapa saya katakan bersahabat? Walet itu jinak. Kenapa saya katakan jinak? Karena walet itu apabila itu sudah kita sering masuk, sudah sering dilihat di dalam, dan walet itu kalau sudah berkeloni di dalam itu jinak. Biasanya itu dia itu bertengkar di badan kita. Biasanya karena saya di dalam ruangan RBW sesuatu sering terjadi, begitupun juga karyawan saya, pekerja saya, ya. Jadi itu selalu saya katakan di konten tutorial saya, gimana caranya supaya saudara kita itu bisa profesional menghadapi di dunia perwaletan. Karena dunia perwaletan itu betul-betul itu sangat-sangat sulit, dan apabila saudara itu memahami, walet itu akan cepat akan beradaptasi di dalam ruangan RBW. Oke? Jadi ini banyak pertanyaan saudaraku yang masuk ya dari luar sana. Jadi saya itu gimana cara supaya bisa ada inspirasi ke saudara, gimana caranya supaya saudara itu bisa profesional ya.
Saya itu juga orangnya suka humor saudaraku. Ada pertanyaan saudara kita ini berulang-ulang ini. Ada lagi pertanyaan dari Kendari. Jadi itu dari Kendari saudaraku, ada pernah saya tangani di BTM Batu Marupa. Alhamdulillah dia sudah berhasil itu. Pernah saya cerita itu mengenai adanya keberhasilannya. Itu rumah BTN. Rumah BTN dipugar dijadikan rumahan gedung walet. Ukurannya itu saudaraku hanya 2 meter ya. 2 meter itu coba. Itu hanya tuh sempit. 2 meter, panjangnya itu 19. Dia hanya membelok berbentuk L. Dia berbentuk L. Itu coba saudara ikuti konten tutorial saya. Itu konten tutorial saya yang lalu-lalu itu ada itu. Itu mengenai membahas mengenai adanya perwaletan di Kendari. Itu di daerah Kendari, saya kontrak di sana dulu berapa bulan. Sama karyawan saya, alhamdulillah udah berhasil. Itu yang pernah saya ceritakan saudaraku. Panen itu kurang lebih 5 kilo 1 bulan. Luar biasa panennya saudaraku. Itu rumah BTN. Tidak masuk akal ya. Tetapi kalau rezeki mau ya, tidak ada yang tidak mungkin. Justru saya katakan saudara, kalau saudara itu mau coba-coba di dunia walet, jangan dicoba-coba. Karena kalau rezeki mau datang tidak ada bahasa coba-coba. Begitupun juga kalau kegagalan. Kalau kegagalan mau menimpa Anda, ya, itu tidak ada juga rasa coba-coba kalau kegagalan, ya, cobaan, musibah, tantangan, rintangan, hambatan. Itu semua yang kita perlu pahami, kita perlu sabar menghadapi segala itu yang saya sebut tadi. Karena memang dalam perwaletan itu memang selalu ada itu. Kita tidak bisa pungkiri. Saudara tidak bisa pungkiri kalau saudara terjun di dunia perwaletan. Justru saya katakan itu saudara harus profesional menghadapi di dunia walet, ya. Jadi lanjut dari itu saudaraku. Jadi itu tadi mengenai adanya instalasi di dalam ruangan RB. Kalau saudara mau memasang instalasi, pemasangan kabel instalasi, tidak jadi masalah, ya. Tetapi lihat waktu dulu saudara ya, jangan asal masuk di dalam ruangan RB karena fatal bagi walet. Kalau waletnya itu stres itu, orangnya juga ikut stres. Karena kenapa saya katakan stres? Waletnya stres berarti tidak ada hasil. Namun ada hasil tapi ya gitu terus. Itu yang saya inginkan saudaraku, supaya saudara itu bisa profesional di dunia walet. Selalu saya ulang-ulang itu saudaraku ya, konsisten di dalam ruangan RBW-nya. Ya, perhatikan itu bagian di dalamnya, terutama itu kelembaban dan suhu. Dia kelembaban, suhu, itu adanya cahaya masuk diusahakan dibendung, ya, supaya jangan terang. Ini berulang-ulang saya katakan ini karena di situ rahasia di dalam ruangan RB saudara-saudaraku ya, itu mesinnya. Ya, di situ mesinnya kalau mau aktif terus. Supaya waletnya bisa beradaptasi nyaman, enak, sejuk, dingin ruangannya di dalam, dan walet itu akan berkembang biak, berkoloni. Itu habitatnya walet. Itu. Jadi lanjut saudaraku. Ini saudara-saudara juga bertanya mengenai adanya sarang walet, ya. Ya. Sering juga ada saudara biasa bertanya, kenapa tidak pernah membahas lagi mengenai adanya sarang bang, mengenai adanya harga. Saya itu saudaraku sesuai dengan pertanyaan di bawah kolom komentar, itu yang saya kupas. Kalau saudara bertanya di bawah kolom komentar, apa yang ditanyakan itu yang saya angkat. Karena di situ kan menjelaskan, tolong dijelaskan bang, gimana caranya kalau supaya waletnya bisa berkoloni, waletnya bisa beradaptasi, waletnya bisa berkembang biak, waletnya bisa populasinya bagus, yang kedepannya gimana supaya bisa sukses. Itu yang kita inginkan, seperti saudara kita yang sudah merasakan hasilnya saat ini, itu yang kita inginkan saudara ya. Itu. Jadi lanjut dari itu saudaraku, itu apa yang tertulis di bawah kolom komentar itu yang saya angkat. Ya, saudaraku ya. Justru saya katakan saya itu ngikut di pembahasan di komentar saudara. Berarti itu yang diinginkan. Ya, sama dengan walet, ya. Kalau bertanya mengenai harganya sarang walet, harga itu ngikut di walet. Maksud saya ulang ya, harga ngikut di sarang walet. Kenapa saya katakan ngikut di sarang walet? Karena sarang walet itu berkualitas, bertingkat. Ya, kenapa saya katakan bertingkat? Ada bahasanya pembeli cong, ada bahasanya pembeli size, ada namanya mangkok pelontos, mangkok AB, mangkok sudut putih, sudut krem. Ada patahan putih, patahan krem, patahan bulu, bertingkat-tingkat saudaraku. Ya, ada juga bakpao. Itu yang maksud saya, yang bakpao itu bertingkat juga. Ada yang bakpao bagus, ada yang agak yang terlalu kuning, yang terlalu sudah hitam itu, sudah lama di dalam ruangan RBW. Itu sarang bakpao.
Itu murah harganya itu saudaraku. Tetapi kalau bagus itu tingkatannya juga bagus. Tergantung dari kualitasnya itu barang. Ya, justru saya katakan harga itu ngikut di barang itu di sarang. Nah, oh mungkin saudara katakan kenapa ini murah harganya sedangkan ini mangkok? Kenapa yang satunya mangkok itu yang mahal? Karena ada istilah bahasa kualitas. Ya, kualitas itu berarti sarang ini seumpamanya mangkok putih, nah itu mahal. Ya, tidak selamanya itu mangkok itu murah, mahal saudaraku. Ada juga yang murah. Nah, bisa jadi oh ini sudut. Biasa juga lebih mahal itu sudut daripada mangkok karena sudut putih dibanding dengan mangkok yang krem. Nah, itu yang terjadi biasa perbedaan antara selisih paham petani dengan pengepul. Nah, justru saudara itu selalu saya ulang-ulang itu, saudara itu harus pintar-pintar tahu mengenai adanya perwaletan. Kalau kita terjun di dunia perwaletan, saudaraku, kita harus pahami semua. Kita harus rangkum semua. Nah, cara gimana menghadapi di dalam ruangan RBW, cara mendalami walet, gimana caranya supaya itu telurnya tidak selalu jatuh, gimana supaya anaknya itu apabila dia sudah netas terbang dia pergi akan kembali. Banyak itu anak walet itu tidak mau kembali saudaraku. Ya, banyak pertanyaan juga masuk itu. Jadi saya rangkum ini gimana caranya supaya saudara bisa memahami, bisa mendalami di dunia perwaletan. Terus lanjut semacam kayak itu walet yang bikin saran. Ya, ada juga pertanyaan masuk itu saudaraku. Ya, saya rangkum semua ini. Ada pertanyaan saudara katakan, kenapa itu sarannya bang sudah jadi tidak mau ditempati bertelur? Pernah juga saya bahas ini mengenai adanya telur itu ndak usah panik, ndak usah canggung, ndak usah was-was, santai aja. Nah, pernah saya katakan saudaraku santai. Bahasa saya santai itu walet memang modelnya gitu, sama di poit. Poit itu poit yang bagian atas itu kan ada lubang saudara, ada lubang. Di situ kan LMB, istilahnya LMB itu lubang masuknya burung walet, ya. Nah, itu. Jadi gimana caranya supaya saudara bisa mengambil langkah, bisa memahami itu, ya. Nah, itu yang selalu saya utarakan di dalam konten tutorial saya. Selalu saya katakan di konten tutorial saya gimana caranya supaya saudara bisa memahami di dunia perwaletan. Selalu saya ulang-ulang itu, berulang-ulang saya katakan. Nah, jadi sudah saudaraku ya. Jadi lanjut itu mengenai tadi adanya saran, yang mengenai adanya kualitas komposisi, ada dua cara pembelian saudaraku, ada dua cara pembelian. Kenapa saya katakan ada dua cara pembelian? Ada pembelian cong, ada pembelian size, tergantung dari kesepakatan antara pengepul dengan petani walet, ya. Pembeli walet, saya juga pembeli sarang walet saudaraku, saya juga petani walet. Jadi saya rangkum semua. Itu, dan saya juga menender. Saya juga sebagai konsultan. Nah, konsultan itu berarti menangani bangunan yang akan didirikan. Nah, itu tempatnya walet. Ya, rumahan gedung walet sesuai dengan kesepakatan. Ya, panjang kali lebar kali ketinggian, ya berapa jarak antara plak, antara lantai ke plak. Nah, itu. Semua saya rangkum saudaraku ya. Nah, itu yang selalu saya utarakan di dalam konten tutorial saya. Jadi saudara itu sisa ngikuti konten tutorial saya. Saudara sisa ngikuti apa yang mau ditanyakan, apa yang kendala di dalam ruangan RBU saudara, silakan tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya akan kupas. Nanti saya akan jelaskan secara mendetail. Ya, ini ada kemarin ini dari saudara kita, ini dari mana ya? Dari Malang, Jawa Timur. Nah, ini dari Jawa Timur ini ya, usahakan konsistennya di dalam ruangan RBU-nya saudaraku ya. Ada juga ini dari ini sering masuk di bawah kolom komentar. Toli itu lubang guys, 1,5. Ya, saudara ya, konsisten semua ya. Ya, itu saya lihat itu banyak komentarnya masuk. Semacam ini juga TKS, tenaga kerja sosial, saya tidak salah ya. Ini suka berkomentar. Ya, silakan lanjut kopinya saudaraku, silakan lanjut tehnya. Nikmati. Jadi terus lanjut itu tadi, kalau saudara itu mau melakukan aktivitas di dalam ruangan RBW, tolong ya, itu diusahakan kalau di dalam itu diusahakan ya dinonaktifkan dulu. Maksudnya dinonaktifkan itu suaranya di dalam dimatikan. Kalau saudara mau memasang bahasa instalasi pemasangan kabel. Ya, karena itu walet itu biasa mengganggu. Apabila walet dia masuk di dalam ruangan RBW, saudara ada di dalam itu, nanti dia akan trauma. Yang ditakuti bahasa trauma itu walet itu tidak akan kembali.
Karena saudara di situ selalu bekerja dan lama di dalam. Ya kalau perlu diusahakan jangan terlalu lama saudaraku ya. Kalau kan itu kalau sudah padat walet beda. Kalau baru pemula belum tidak jadi masalah. Kalau baru sedikit waletnya tidak jadi masalah. Ya istilahnya baru pemula, baru menjelang bulanan. Itu. Kecuali itu yang sudah bertahun-tahun di dalam itu tolong dinonaktifkan kalau saudara kerja supaya waletnya semua dulu keluar. Nanti saudara setelah selesai kerja baru kita aktifkan kembali. Aktifkan kembali suaranya, suara panggilnya terutama. Karena itu kalau suara panggil itu menyala saudaraku di LMB itu keluar masuk itu burung. Tetapi kalau saudara ada di dalam itu mengganggu, sangat mengganggu itu walet. Karena walet itu sebenarnya kalau walet itu sudah beranak, bercucu, bercici tidak jadi masalah. Kalau itu yang walet baru itu yang belum terlalu beradaptasi dalam ruangan RBW, nah itu yang ditakuti adanya trauma itu. Karena apabila walet trauma berarti itu agak sulit bikin sarang. Lama. Pernah saya jelaskan sama dengan kalau kita penggantian sirip. Mengganti sirip papan itu kalau sudah banyak sarang di situ, sudah berulang-ulang bikin sarang itu lama itu baru ditempati lagi bikin sarang kalau kita ganti siripnya saudaraku. Nah itu yang sering saya kupas itu mengenai adanya sirip. Semua itu saudaraku ya. Jadi saya itu gimana caranya supaya saudara itu bisa mengetahui itu bagian di dalam, betul-betul paham itu. Ya banyak itu saudaraku sudah berdiri bangunannya itu dibiarkan saja, sudah berdiri, sudah aktif. Dia punya suara panggil di LMB-nya. Masuk di dalam dia gunakan suara tarik, masuk lagi di dalam suara inap. Jangan saudaraku ya. Belum tentu itu, bisa jadi di dalam lagi itu kelembabannya lagi tidak terpenuhi suhunya. Mana yang saya katakan suhu itu suhu udara. Itu suhu udara angin, udara dari luar masuk ke dalam ruangan RBW. Apabila itu udara tidak terpenuhi dengan kelembaban, yakin aja saudaraku susah itu walet beradaptasi. Kalau walet itu susah beradaptasi berarti jangan harap koloninya, jangan harap populasinya akan bertambah. Koloni waletnya itu tidak bisa. Karena koloni walet itu sukanya lembab dan suhunya bagus dan aman. Itu yang diinginkan walet. Ya saudaraku ya. Ini yang dari Kendari ini ya. Mudah-mudahan berhasil. Ini saudara ini dari Kendari seperti yang saya tangani ya. Saya lupa namanya itu dari Kendari. Karena saya tidak catat ini hanya karena saya ini lintas ya, saya singgah ini lagi di Ngonteng. Ini tempat, kalau tidak salah ini tempat taman bunga, kalau tidak salah saudaraku ya. Karena biasa juga saya ngonteng di sini saudaraku, saya bikin video. Ya, ada beberapa video saya itu saya upload. Jadi terus lanjut dari itu saudara-saudaraku itu yang dari Kendari, saudara kita, istilahnya ya tanpa terkecuali lah saudara-saudara kita itu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Ikuti konten tutorial saya saudaraku ya, telusuri itu video sampai ke bawah itu. Semua ada panduan di situ. Ya, semua ada, mulai dari cara membangun, cara pemasangan sirip, cara panen sarang, cara kipas sarang, itu semua ada. Cara memisahkan sarang, cara menimban sarang, cara mendirikan bangunan, survei lokasi, pantau burung. Semua ada itu di konten tutorial saya saudaraku. Mengenal namanya mulai dari telur ke anak yang baru netas dari telurnya baru berapa hari, dari hari ke bulan, dari hari ke minggu, minggu ke bulan, sampai itu walet bisa jadi dewasa ya saudaraku ya. Itu jadi gimana lah saudara itu bisa profesional ya, supaya bisa memahami itu di dunia perwaletan. Jangan walet memahami saudara harus pelajari itu walet. Kalau waletnya itu mau bikin saran, saya katakan itu kenapa walet itu mau bikin, kenapa saya katakan saudara harus tahu itu walet itu. Seandainya walet bicara itu saudaraku, datangkan saya ini yang saya mau cari. Itu bahasanya itu. Selalu saya katakan itu bahasa filosofinya. Seandainya walet bicara, datangkan apa yang saya inginkan. Kan saudara sudah bikinkan saya bangunan, saudara sudah mendirikan RB untuk saya, tetapi di ruangan RB itu tidak terpenuhi apa yang saya inginkan. Ini bahasa walet ya, bahasa walet. Saya jabarkan ini sebagai pembahasan bahasa manusia. Walet katakan, saudara itu bikinkan saya tempat,
Itu tempat itu rumahan, bangunannya, baik bangunan kayu maupun bangunan dari batu. Nah itu, oke lah, saudara sudah jadi itu RBW-nya, bangunannya, gedung waletnya, rumahan waletnya maksud saya. Tetapi di dalamnya itu tidak terpenuhi lagi. Nah, justru saya katakan walet itu sangat sensitif, sangat peka, sangat bersabar juga. Nah, saya sudah katakan tadi. Nah, yang mana saya katakan, seumpamanya waletnya bicara, ya, saya jabarkan ini pembahasan walet. Walet katakan, bagaimana caranya sudah jadi bangunan sedangkan di dalam ruangan itu panas. Ya, kita mau bikin sarang, gimana caranya kita mau bikin sarang sedangkan di dalam itu panas. Sedangkan ini sarang saya mau bikin ini dari air liur. Ya, air liur itu kan cair. Cair itu kayak darah mangga. Itu saudaraku ya. Jadi saudara itu harus, itu saya selalu katakan, saudara itu harus ikuti itu bahasa filosofinya walet. Saudara harus tahu walet. Kan kemarin pernah saya jelaskan saudara mengenai adanya di situ di dalam ruangan RBW itu di situ banyak sarang jadi. Kenapa di situ banyak sarang? Kenapa tidak sebelah di sana yang banyak sarang? Berarti ada yang aroma yang disuka walet di situ. Yang saya kupas yang kemarin itu konten tutorial saya saudaraku. Apakah mengenai itu baunya itu sirip? Apakah di situ dindingnya dingin? Apakah di situ di tempatnya dia bikin sarang di situ ngumpul bikin sarang banyak karena di situ aman? Ada saja saudara itu walet. Nah itu di situ letak sensitifnya. Di situ letak itu pekanya. Kenapa umpamanya? Biasa itu terjadi itu, biasa baku dekat-dekat di situ sampai sarang itu kalau bagi pemula biasa ada 5 di situ baku dekat-dekat. Kenapa tidak sebelah sana di sudut sana atau di sudut di belakang? Kenapa sebelah di sini yang banyak sarang? Itu kita belajar di walet. Ya. Itu yang saya maksud. Saudara harus profesional, itu yang saya maksud. Kalau saudara mau berhasil, mau memetik apa yang saudara tunggu, apa yang saudara inginkan, itu yang saya tadi utarakan semua secara mendetail, secara transparan, secara meluas, supaya saudaraku itu di luar lapangan ya paham itu mengenai adanya walet. Karena saya ini saudaraku hanya inspirasi saya kasih, edukasi gimana caranya supaya saudara itu bisa paham itu mengenai walet. Itu yang saya inginkan saudaraku ya. Jangan membangun saja, selesai bangunan itu dibiarkan sudah karena sudah bunyi, berarti sudah menunggu. Berat itu, sedangkan kita rawat belum tentu berhasil. Apalagi kalau kita biarkan saja. Apa bedanya dengan sawah, kebun? Saudara sudah menanam padi, tetapi padi itu dibiarkan sesudah ditanam. Jangan harap saudaraku, mana mau dipupuk, ya mana itu rumputnya, kalau banyak rumputnya yang tinggi di sawah, yang padi ini ya, petani padi, ya mana mau disomprot, diadakan penyemprotan karena itu adanya itu rumput. Karena ini kita mau selamatkan padi ini sampai dia nanti dewasa ini padi besar itu berbuah sampai kita dapat hasilnya. Begitu juga di dalam ruangan RBW, tidak ada bedanya. Ada juga diadakan namanya penyemprotan di dalam itu membasmi namanya hama karena adanya itu predator, itu namanya hama. Itu yang kita perlu basmi. Perlu adakan penyemprotan saudaraku ya. Selalu saya berulang-ulang katakan itu di konten tutorial saya itu selalu. Coba telusuri video saya. Itu pertanyaan saya saudaraku di dalam ruangan RBW. Apabila saudara mau menginginkan keberhasilan, kesuksesan apa yang saudara inginkan, mudah-mudahan insya Allah saudara akan mencapai apa yang saudara inginkan, apa yang saudara yang dicita-citakan. Ya, itu ibaratkan gini saudaraku, saya kasih contoh ya. Saudara itu ada keinginan saudara mau mendapatkan suatu istilahnya apa ya, kayak ijazah. Pernah saya utarakan juga ini. Saudara itu mesti berjuang dulu, berusaha meniti karir. Mulai dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA lanjut ke kuliahan. Kekuliahan apa yang tujuan saudara? Apa tujuannya? Jelas cari ijazah, ya. Begitu pun juga di perguruan tinggi. Dan itu pun banyak cobaannya. Cobaannya di mana? Tantangannya, hambatannya, rintangan. Dan itu satu adalah kesabaran. Justru saya katakan usaha kita itu berusaha, berdoa dan sabar. Itu intinya kalau kita mau berhasil. Itu intinya saudaraku ya. Sama semua tadi saya jabarkan mengenai itu adanya di dalam ruangan RBW. Begitu juga pun juga yang petani padi,
Begitu juga yang kebun. Coba itu coklat itu, jangan dipangkas itu tangkainya itu coklat. Selalu saya katakan ini, selalu saya berulang-ulang saya katakan saudaraku yang mengenai adanya perwaletan itu harus ya. Jadi karena sudah banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kolom komentar, alhamdulillah saudaraku, saudara itu saya syukuri karena saudara itu mau sharing ya. Karena adanya namanya sharing itu berarti saudara itu mau maju. Banyak bertanya itu berarti ada tujuannya itu bagus. Ada dua pertanyaan juga saudaraku ya, ada pertanyaan secara negatif, ada juga negatif ya, istilahnya positif dan negatif. Banyak juga itu haters ya, biarkan saja saudaraku ya, ibaratkan anjing menggonggong kapila berlalu. Itu tidak apa-apa, kita yang cari yang baiknya lah, supaya kita ini kan kita mau berhasil. Kalau itu yang keberhasilan yang agak sulit, menjenuhkan. Tetapi kalau kejelekan itu gampang, itu kejelekan dicari saudaraku. Lempari saja itu motornya orang kalau lewat, lempari saja itu mobilnya orang kalau lewat, sudah diomel-omeli itu sama si supir atau yang punya motor. Kalau kejelekan kita mau cari, teriaki saja orang yang lewat itu. Tapi kebaikan itu paling sulit dicapai saudaraku. Sedangkan kita kejar belum tentu. Itu sama dengan itu tadi pembahasan saya mengenai adanya tadi itu, kalau kita menitip kari kalau mau mendapat ijazah. Itu mulai dari TK tadi itu sampai SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, dan itu banyak cobaannya. Kadang tidak lulus, kadang tidak naik kelas. Ya, padahal ini yang kita kejar ini hanya ijazah. Ijazah itu kan buku selembar. Buku selembar itu kan tanda tangan. Hanya itu. Tetapi apabila saudara mendapatkan apa yang saudara inginkan, insya Allah saudara akan melupakan perjuangan saudara yang sudah terlewati. Itu namanya sudah mencapai apa yang keinginan saudara, apa yang saudara cita-citakan. Itu ya saudaraku ya. Itu pesan saya dari Penjelajah 75. Coba ikuti konten tutorial saya kalau saudara mau berhasil. Insya Allah saya akan tuntun ya sampai akar-akarnya saudara itu. Curhat saudaraku ya, kalau ada yang kekurangan di dalam RBW-nya mengenai adanya di dalam ruang RBW, itu pun juga saran walet ya. Karena saya rangkum semua. Saya itu menjawab sesuai dengan pertanyaan apa tertulis di bawah kolom komentar, apa yang tertera di bawah kolom komentar. Tetapi pesan saya saudaraku ya, antri ya, karena banyak pertanyaan saudara-saudara itu saya mau angkat. Jadi yang belum saya sempat angkat ya mohon maaf saudaraku ya, saya itu belum, apabila saya belum sempat angkat ya, tonton konten tutorial saya ya, biar saudara bukan pertanyaan saudara bisa saudara itu nonton. Karena kenapa? Di situ ada ilmu di dalam ya, ilmu yang bermanfaat untuk di dunia perwaletan ya. Begitupun juga hati nurani, istilahnya hati nurani lahiriah dan batinia ya. Justru saya katakan itu hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minan nafsi. Hubungan kepada Allah doa, hubungan sesama manusia itu istilahnya pemahaman, ilmu ya. Itu saudaraku ya, saling memberi, saling mendoakan. Kalau hablum minan nafsi itu hubungan kepada diri sendiri, istilahnya kita harus pahami diri sendiri. Itu. Jadi itu terciptanya dari situ saudaraku, tergantung dari saudara gimana caranya saudara itu bisa menyikapi yang dengan baik ya. Itu yang saya inginkan, itu yang saya maksud, gimana supaya saudara itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW. Itu RBW ya. Begitupun juga yang sudah punya saran, yang sudah panen ya, sudah per gram, per ons, per kilo ya. Jangan terkucilkan. Banyak saudara juga itu, saya ini baru panen per 1 ons. Saudara kita itu di sana sudah panen 1 kiloan. Jangan, syukuri aja apa adanya ya. Banyak sedikit banyak kita harus syukuri saudaraku ya. Karena itu semua pemberian dari Allah Maha Kuasa. Apa yang justru kita itu saya selalu katakan ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kita saudara kecuali Allah yang Maha Kuasa. Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan burung, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang akan mengambil juga, dan Allah akan mencoba kita. Istilahnya Allah yang coba kita. Jadi kita harus juga pintar bersyukurlah saudaraku ya. Itu selalu pesan saya. Saya sudah sering katakan saudara-saudara ya. Saudara itu apabila saudara berhasil, ingatlah yang dibawa. Saya katakan saudara berhasil, apa yang diinginkan saudara sudah capai, sudah dapat apa yang saudara inginkan, keberhasilan, ingat yang dibawa. Jangan selalu melihat ke atas.
Kenapa saya katakan kita ingat ke bawah banyak orang yang tidak mampu, yang tidak punya istilahnya ibu dan bapak, yatim piatu. Coba ringankan tanganlah, bersedekahlah. Tidak jadi masalah saudaraku. Apabila saudara bersedekah itu berarti saudara akan mendapatkan juga hasilnya. Tidak sia-sia itu saudaraku ya. Agama apapun itu tanpa terkecuali pasti kita itu saling menyapa, istilahnya silaturahim, saling menghargai, saling menghormati. Itu yang saya maksud saudaraku ya. Tidak mengenal itu, karena manusia itu sebenarnya itu akan dari situ dan kembali ke situ. Selalu saya katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dari situ, tercipta dari situ, dan saya akan kembali ke situ. Itu arti. Nah, itu salah. Makanya selalu saya katakan saudaraku ya, di dunia walid itu betul-betul itu banyak kelukesannya, banyak cobaannya, ya, banyak hambatannya, banyak rintangannya. Karena ada yang kita inginkan, sama tadi ini sekolah, berjuang itu berapa tahun itu baru kita bisa dapat hasil itu di ijazah. Itu pun belum tentu kita bisa dapat iraih ijazah. Itu yang saya maksud. Jadi paham saudaraku apa yang saya maksud? Jadi okelah saudaraku, inilah sampai di sinilah pembahasan saya mengenai adanya itu tadi di dalam ruangan RB. Kalau saudara mau kerja instalasi pemasangan listrik atau gimana ya terserah saudara. Saya hanya memberikan motivasi, ya, inspirasi ke saudara gimana supaya saudara itu bisa paham ya keselamatannya saudara, begitupun juga walet. Nah, itu hanya saya kasih pemahaman saudara-saudaraku ya, yang mengenai adanya itu di dalam ruangan RBW. Saya sudah kupas ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan saudaraku ya silakan tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya akan berikan motivasi, penjelasan secara mendetail. Tetapi kalau tulisannya itu jawabannya hanya pendek, itu saya akan jawab dengan tulisan. Ya, kecuali jawabannya panjang, dijelaskan, minta penjelasan atau pencerahan atau tolong dipaparkan, saya akan jelaskan ya. Itu biasa konten saya saudara itu panjang-panjang. Bukan nih singkat, jelas dan padat. Kalau mengenai wallet jangan coba-coba singkat, jelas dan padat. Kalau mengenai wallet saudaraku, karena kelusannya itu lama baru berhasil mengenai adanya wallet. Jadi kalau saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip salah, karena saya adanya kayak gini, manusia biasa ya, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, sukses terus ya, hanya Allah yang sempurna.